Kembali apa kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Pak Irfan Idris. Pak, dengan adanya ciri-ciri dari BNPT yang sudah dikeluarkan, apakah mulai sekarang berarti tidak boleh lagi para penceramah kemudian menggunakan surat Al-Kafirun atau memperbincangkan menceramah terkait kafir dan juga lain-lainnya, bagaimana Pak? Begini Mbak Caca, bagus tadi suaranya membacakan ayat surat Al-Kafirun dan itu ada asbabun nusulnya. Al-Quran dengan bahasa yang indah, dengan ditata dengan keindahan sastra, itu Allah menyebutkan setiap istilah itu selalu bertimbang. Misalnya kata mati dan hidup itu sama-sama berjumlah 85 kali. Nah kalau kata kafir itu disebutkan 525 kali di dalam Al-Quran. Artinya kita membahas tentang kafir itu tidak ada masalah, wajib. Agar mereka tahu, tersampaikan bahwasanya oh yang dianggap kafir itu begini. Tetapi tidak ada istilah kafir kalau di Indonesia karena orang Indonesia semua sudah memiliki keyakinan dan beragama, 6 keyakinan diakui secara konstitusional. Nah, yang tidak benar mengkafirkan, menjadikan orang kafir hanya karena berbeda pandangan, berbeda jaringan, berbeda aliran, sementara Rasul diutus menyempurnakan akhlak di atas segalanya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Saya diutus menyempurnakan akhlak, artinya bukan menyempurnakan pandangan, pendapat, apalagi pendapatan. Membahas kafir dalam Al-Quran itu wajib diketahui agar kita jangan mengkafirkan saudara kita sementara mereka sudah beriman. Mau imannya A, B, C. Semua manusia beragama bukan persoalan kafir dan mukmin, bukan persoalan dosa dan pahala atau surga dan neraka, tetapi bagaimana memanusiakan manusia. Konsep ilmu maqasid syariah, tujuan Tuhan menurunkan syariah itu sudah jelas. Bagaimana memelihara jiwa, agama atau keturunan dan harta. Ya, saya kira seperti itu Mbak Caca. Pak Irfan Idris, terima kasih. Sangat jelas Direktur Deradikalisasi BNPT. Terima kasih atas waktunya. Tapi sekarang saya juga ingin minta tanggapannya Mas Mustafa Nara dengan penjelasan dari Pak Irfan Idris. Bagaimana? Saya gini, tidak ada aturan manapun, ilmu manapun, teori manapun, pendapat ahli sekalipun yang membatasi penggunaan kata-kata dari Al-Quran. Kafir itu orang mengatakan kafir asal tepat juga nggak ada masalah. Kita menstempel seorang menjadi WNA karena dia memang orang asing datang ke Indonesia disebut WNA. Kita mengatakan WNI karena dia mempunyai KTP beralamat di Indonesia. Jadi selama penggunaan kata kafir itu sesuai tempat dan tempatnya, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hati-hati. Ini mayoritas Muslim di Indonesia ini. Jadi jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan dengan menyampaikan ciri-ciri misalkan anti budaya lokal dan sebagainya itu muncul ketika ada kasus orang yang berbeda pendapat dan sebagainya. Berbeda pendapat di dalam agama, kemudian mengkafir memang nggak boleh. Sama saja dengan politik ya, perbedaan pandangan antara pemerintah dengan warga, nggak boleh kemudian distempel sebagai penjahat karena berbeda pendapat dan sebagainya. Oleh karena itu saya pesan kepada teman-teman semua, tolong isu ini hati-hati sekali, karena ini akan bisa memukul balik ya kepada pihak-pihak yang kemudian mengeluarkan ciri-ciri ini, ataupun ciri-ciri penceramah yang radikal ini akan memukul kembali ya kepada pihak-pihak tersebut. Jadi harus hati-hati, kita saling menjaga dan sebagainya supaya tidak memukul balik, termasuk menghina budaya Arab misalkan. Ini kan kita yang fokusnya budaya lokal. Bagaimana dengan orang Indonesia yang menghina jilbab, menghina jubah dan sebagainya. Ini juga harus ditindak. Jangan sampai kemudian pihak-pihak atau kelompok ini kemudian dibiarkan saja. Itu saja menurut saya. Oke, tadi sudah dijelaskan tidak mengapa menggunakan ayat itu, tapi bentuk pengkafir-kafiran yang menjurus ke arah radikal. Yang seperti apa sih Mas Sofyan Sauri? Iya, ketika hal itu sudah membuat gaduh di tengah masyarakat, kemudian ada masyarakat yang kemudian tersinggung, kemudian ini menimbulkan kecurigaan di antara sesama anak bangsa, ini yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Tetap kita harus mempertimbangkan apa kata orang dan lain sebagainya, karena ini memang dalam kaidah dakwah seperti itu, al-maslahatu ta'liful qulub aula min fi'lin mustahabat. Menjaga perasaan kaum muslimin itu harus didahulukan daripada amalan kebaikan sekalipun. Kita punya amalan kebaikan, amalan sunnah, tetapi hal itu bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, maka kita bisa tunda amalan tersebut. Pak Kiai, penutup singkat bagaimana? Alan dalam penyifatan orang yang kafir ini sesungguhnya mereka yang dimaksud adalah mengkafirkan orang-orang Islam itu sendiri. Jadi orang sudah jelas kita itu Islam, tapi mereka kalau tidak segolongan kemudian nyebut golongan ini termasuk orang kafir.
Nah, ketika demikian mengkafirkan orang yang sudah iman, mengkafirkan orang Islam itu sendiri, itu yang menurut saya dimaksud dalam ciri-ciri yang dikeluarkan oleh BNPT. Nah, ketika demikian biasanya umumnya ketika orang lain sudah kena plot kata-kata kafir, seperti saya mungkin juga dikafirkan oleh kelompok yang memang mengkafir-kafirkan orang lain, maka kita kemudian akan dianggap musuh oleh mereka. Nah, ketika orang kok sudah mulai mengkafir-kafirkan sesama muslim, itulah yang kemudian ada ciri-ciri yang dikeluarkan oleh BNPT yang saya termasuk setuju untuk itu. Jadi mestinya tidak boleh kita itu untuk saling mengkafirkan sesama orang yang beriman. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penegasan untuk masyarakat. Sekaligus saya tegaskan lagi bahwa 180 penceramah yang viral di media sosial tidak benar dari BNPT, itu hoax. Terima kasih Mas Nara, terima kasih Pak Sofyan Sauri. Mungkin saya kembalikan kepada masyarakat bagaimana kemudian menyikapi mengenai himbauan atau juga ciri-ciri yang disampaikan oleh BNPT. Tapi dalam Islam, untukmu agamamu, untukku agamaku. Mungkin itu yang kemudian kita, dan jangan kemudian membuat sesuatu yang bisa memecah belah bangsa pastinya ya. Terima kasih Bapak-Bapak.